Teman-teman, saya membaca buku Ikigai, Rahasia Orang Jepang untuk Hidup Bahagia dan Panjang Umur. Saya ingin merangkumnya untuk teman-teman sekaligus mengingatkan saya untuk mempraktekkan apa yang sudah saya baca. Kita mulai dari background-nya dulu ya. Teman-teman, Ikigai adalah purpose, tujuan, alasan mengapa kita hidup di dunia ini. Dan ketika kita punya alasan yang kuat, itu akan membuat kita bersemangat, bersyukur menjalani hidup. Nah, buku Ikigai memotret 5 daerah di dunia yang disebut sebagai The Blue Zones atau zona biru. Yaitu daerah di mana banyak ditemukan orang-orang senior lanjut usia di atas 100 tahun. Di mana saja? 1. Okinawa di Jepang, 2. di Sardinia, Italia, 3. di Loma Linda, California, 4. di Nicoya Peninsula, Costa Rica, dan yang kelima di Ikaria, Yunani. Menarik teman-teman, karena kemudian buku ini merangkum apa yang dilakukan oleh orang-orang di 5 tempat tersebut sehingga mereka bisa hidup sehat, panjang umur, sekaligus bahagia. Tentu kita juga pengen seperti itu ya. Nah, apa saja yang dilakukan? 1. Berterima kasih dan bersyukur. Berterima kasih kepada alam, kepada orang tua, kepada sesama, kepada semesta, udara yang kita hirup. Berterima kasih untuk segala hal. Bersyukur untuk pencipta yang sudah menyediakan semuanya. Bersyukur untuk setiap peristiwa yang kita alami, walaupun kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Jadi yang pertama adalah berterima kasih dan bersyukur. Yang kedua, teman-teman, tetap aktif. Aktif di sini secara fisik, kita bergerak, berolahraga, habis makan tidak langsung duduk atau tidur, melainkan bergerak dulu. Termasuk juga aktif secara pikiran, belajar hal baru, baca buku, ngisi TTS. Secara mental juga kita berlatih ketika ada problem, kita latihan memecahkan. Nah, itu adalah tetap aktif, teman-teman. Yang ketiga, dikatakan di sini adalah jangan terburu-buru. Jadi slow, jangan terburu-buru menikmati prosesnya. Sekaligus ini terhubung dengan kita hidup saat ini, di momen ini. Jadi tidak menyesali masa lalu dan tidak mencemaskan masa depan. Tidak terburu-buru, hidup saat ini, hadir saat ini. Yang keempat, teman-teman, ini terkait makan. Jadi jangan makan sampai sangat kenyang. Dikatakan di sini isi lambungmu hanya 80%, itu aturannya. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita makan, misalnya sarapan, makan siang, makan malam. Ketika kita merasa udah cukup, kenyang, stop, berhenti. Padahal mungkin kita masih pengen, aduh ada es krim, aduh ada kue-kue, stop, berhenti. Itu aturannya ya. Yang kelima, teman-teman, kelilingi diri kita dengan teman-teman yang baik. Baik di sini artinya yang membangun hubungan berdasarkan saling memahami, saling mengerti, sehingga kita bisa sharing, kita bisa mendapatkan masukan, kita bisa beraktivitas sama-sama. Itu yang kelima. Yang keenam, teman-teman, terhubung dengan alam. Jadi kita sibuk sekali di gedung-gedung di perkotaan ini. Jadi teman-teman keluar ke taman, ke lapangan, olahraga, kena sinar matahari, ambil udara yang segar, kita grounding, kita jalan tanpa alas sepatu di taman. Itu adalah terhubung dengan alam, teman-teman. Yang ketujuh, tersenyum. Tersenyum ini tidak mahal, ya, mudah,
tidak hanya bikin kita rileks, tapi kita juga akan mudah mencari teman, dan ini akan membantu kita untuk lebih bersyukur. Yang terakhir, teman-teman, ikuti ikigai kita. Ikuti apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, apa makna hidup bagi kita. Di buku ini disebutkan bahwa ikigai itu adalah proses untuk kita mencari, observasi, terus mencari. Lakukan yang dipercayakan pada kita dengan gembira dan penuh tanggung jawab, teman-teman, sebagai sebuah proses untuk kita mencari apa yang menjadi tujuan kita, sehingga hidup kita bisa bermakna. Nah, teman-teman, itu yang saya rangkum dari buku Ikigai. Mari sama-sama kita lakukan step by step, tahap demi setahap, nggak perlu nafsu, tapi benar-benar kita praktekkan dan kita ulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Selamat untuk hidup bahagia dan panjang umur serta sehat.